Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, kembali Anda dengarkan Indonesia Hari Ini sesi siang bersama saya Enggar Saraswati di edisi Minggu 25 Juli 2023. Bertepatan ya dengan Hari Anak Nasional nih. Dengan Hari Anak Nasional ini, saya juga akan berbincang dengan Bapak Nur Satrio yang sudah ada di line Zoom kami. Kenapa? Bagaimana hari ini di Hari Anak Nasional? Kondisi kita baik. Baik, di sini Bapak sebagai seorang pengelola ya untuk Taman Bacaan Masyarakat Pustaka Jana. Biasanya sebenarnya kalau kegiatan sehari-harinya tuh apa aja sih Pak? Di Pustaka Jana itu, baik, di TBM itu. Ya, kalau di TBM itu memang kita banyak kegiatan-kegiatan karena di dalam TBM itu kita ada sanggar seni. Ya, sanggar seni itu meliputi seni tari, seni musik, seni baca puisi, dan di bidang olahraga juga ada. Itu. Dan juga untuk di sana juga ada kegiatan-kegiatan kaum ibu keterampilan di bidang kuliner dan bidang keterampilan lainnya. Seperti itu. Baik, kalau untuk anggota tetapnya sendiri ada ya? Maksudnya pengurus TBM-nya begitu? Untuk pesertanya? Ya, kalau pesertanya itu kan kita masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya begitu. Baik, apakah untuk anak-anaknya lebih banyak nih persentasenya? Ya sama sih. Sama. Kalau anak-anak itu kan kita lebih cenderungnya ngarahnya ke anak-anak sekolah gitu. Baik. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat dari perkembangan zaman ya yang memang ini mengikuti gitu ya Pak ya. Semakin maju teknologi, semakin modern, mau tidak mau juga kita semua juga mengikuti seperti itu. Apalagi mungkin kalau dilihat dari 2 tahun terakhir nih belakangan, karena ada situasi pandemi COVID-19, akhirnya juga ketika bersekolah nih mau tidak mau juga akhirnya membuat anak-anak yang mungkin juga belum waktunya gitu ya untuk melek internet menjadi malah semakin dekat dengan internet. Bapak sendiri tanggapannya melihat itu gimana nih sama anak-anak yang akhirnya jadi makin dekat sama internet? Ya, memang kita juga harus waspada juga karena memang bagaimanapun juga ada sisi positifnya dan sisi negatifnya begitu. Saya kira itu. Jadi kita harus lebih bijak. Kita lebih memperhatikan anak-anak gitu dalam penggunaan gadget. Baik, karena memang mungkin bisa dengan adanya internet yang mudah mengakses apapun ya, termasuk informasi. Jadi untuk segi pengawasnya sendiri nih, pastinya juga kan tidak anak-anak tuh lekat dengan orang tua. Bagaimana seharusnya peran orang tua di sini? Nah betul, terutama di sini mungkin kalau bapaknya atau ayahnya itu kan mereka mencari nafkah begitu, ada di luar, lebih banyak di luar. Nah saya kira yang lebih dominan ini harus kaum ibunya lebih banyak memperhatikan anak-anaknya karena ibunya lebih cenderung sebagai ibu rumah tangga atau itulah seperti itu. Berarti agak tidak berlaku ya untuk yang mungkin juga ibunya seorang pekerja ya Pak? Ya artinya ya memang betul kerjasama, harus ada kerjasama dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Tapi memang terutama kalau di lingkungan kita, di lingkungan perkampungan gini kan lebih banyak mayoritasnya itu kan ibu-ibunya itu tidak bekerja di kantoran atau apa begitu, lebih banyak mengurus rumah tangga. Ya baik.
Dan ini kan mungkin daerahnya agak sedikit kecil ya, lingkup dari Citayam ini kan bagian dari Depok yang mungkin agak lebih kecil gitu ya Pak ya, gitu. Dan memang kalau untuk kalau kita itu perbatasan dengan Depok memang. Kita itu juga Kabupaten Bojonggede, Kabupaten Bogor, Kecamatan Bojonggede. Oke, baik. Dan memang biasanya kan kalau di daerah itu mungkin untuk pengetahuan dan juga cara memakai internetnya itu sendiri biasanya juga dari segi orang tuanya pun juga mungkin belum secanggih dengan orang tua yang mungkin ada di kota seperti itu ya. Mungkin kalau yang di kota sudah bisa mengerti bagaimana caranya agar anak itu main internet tetap bisa, tapi juga tetap tersaring informasi yang mereka dapatkan seperti itu. Dan tidak jarang juga yang dimana mungkin pernah kita lihat di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, ada yang suka main internet, terus kemudian memberikan hate comment seperti itu, dan akhirnya ketika dicari siapa orangnya ternyata adalah anak kecil gitu. Nah ini sebenarnya peran kita bagaimana nih supaya akhirnya kejadian ini tidak terulang lagi Pak, sebagai orang tua seperti apa nih? Ya barangkali kita memang kita harus kita kudu adanya pengawasan dari orang tua begitu. Juga kita harus menyediakan sarana atau prasarana yang kira-kira bisa kita peruntukkan untuk aktivitas anak-anak. Baik. Dan selama ini kalau dilihat mungkin peran untuk bisa mengawasi dan membuat anak-anak itu sebagai generasi penerus bangsa menjadi bibit-bibit yang baik, mungkin sebenarnya juga tidak hanya di lingkup kecil rumahnya aja, tapi juga mungkin pastinya ada campur tangan juga misalnya dari pihak yang terkait, mungkin di sini sampai ke tingginya itu sampai ke pemerintah. Kalau Bapak melihat campur tangan pemerintah di masalah ini? Ya. Kalau pemerintah kan memang di tahun ini kan pemerintah mengusung tema anak terlindungi Indonesia itu maju. Anak terlindungi Indonesia maju. Itu temanya itu. Jadi peran pemerintah ya itulah, pemerintah mengharapkan bahwa anak-anak itu dapat tumbuh kembang dengan aman dan terlindungi. Gitu. Baik, ada program-program yang menurut Bapak sudah sesuai dengan targetnya? Kalau dari pemerintah Desa Rawapanjang itu kita sudah ada kegiatan PKK itu ada pokja itu ada pokja pendidikan, pokja kesehatan, pokja pendidikan dan pelatihan, dan macam-macam. Oke. Dan kalau sekarang mungkin juga isunya mungkin tidak hanya dari segi anak kecil yang mungkin sudah mulai melek internet, sudah mulai bisa gitu ya. Masih banyak hal lagi yang mungkin perlu juga untuk diwaspadai mungkin begitu ya. Karena bisa aja kalau diteruskan bisa jadi ini akan menjadi bumerang juga. Salah satunya mungkin seperti misalnya kalau sekarang nih karena tahun 2023 ini sudah mulai dibebaskan dari PPKM dan lain sebagainya, sehingga sekarang juga udah mulai bisa ya Pak ya kemana-mana ya, termasuk nonton di bioskop nih. Betul. Mungkin bisa dilihat kalau di bulan Juli ini ada beberapa film dari luar juga yang dirilis di bulan ini. Sebenarnya kalau dilihat dari judulnya bisa jadi ini
bisa semua umur. Cuma balik lagi ke film itu sendiri, ternyata sebenarnya ada batasan umurnya nih terkait dengan penontonnya itu sendiri. Tapi terkadang kalau bisa dilihat secara langsung gitu, masih ada yang tidak, atau bisa dibilang masih lolos nih anak-anak kecil yang bukan sesuai umurnya tetap nonton gitu ya. Itu bagaimana, Pak? Ya kan kalau di kita kan ada di apa namanya, departemen yang mengurus masalah perizinan apa namanya, pengedaran film gitu. Ya, PPA apa sih? KPI? Komisi Penyiaran? Undang-undang penyiaran gitu. Oh, baik. Nah. Iya. Iya, dan sebenarnya untuk dari awalnya juga udah lulus sensor sebagai ada batasan umur yang harus dilihat seperti itu. Tapi kadang-kadang masih ada yang lolos juga. Nah betul, apalagi sekarang zamannya anak-anak dengan mudahnya mendapatkan gadget begitu, jadi mereka bisa menginput, menonton melalui YouTube dan sebagainya itu. Nah itu memang kita tentu saja sebagai orang tua agak khawatir itu. Ya, kalau tidak ada apa namanya, pengawasan dari orang tua, khawatir mereka justru menonton film-film yang tidak layak untuk mereka tonton. Seperti itu. Baik, dengan adanya ini semua, ini kan berarti salah satu PR bersama lah ya Pak, karena semua anak-anak di Indonesia adalah nanti akan meneruskan bangsa ini ke depannya seperti apa juga, yang akan membentuk negara ini nantinya. Nah, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak menjadi generasi yang tidak diinginkan? Ya, artinya kan pemerintah juga harus apa namanya, sebagai orang tua ya, kita dari sebagai orang tua harus lebih cerdas bermedia sosial gitu. Artinya kita orang tua harus mempunyai wawasan yang luas juga tentang penggunaan media sosial, itu gadget dan lain sebagainya. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan Hari Anak Nasional dan juga untuk anak-anak Indonesia tentunya? Kalau saya kan apa namanya, sebagai pengelola taman bacaan masyarakat ya, kalau saya lebih cenderung bahwa untuk mengurangi kenakalan remaja atau apa namanya, anak-anak biar tidak terlarut dalam penggunaan gadget, takutnya mereka menyimpang menonton film-film yang tidak layak untuk mereka itu. Kami dari TBM Pustaka, kami namanya TBM Pustaka Jana, itu kami menyediakan prasarananya. Prasarannya apa? Kalau mereka yang mereka hobi bermain musik gitu ya, oke, kita arahkan tuh agar mereka tidak melulu main gadget begitu. Dan kalau mereka yang hobinya menari, ya kita salurkan dengan adanya kegiatan-kegiatan menari di TBM kami. Dan juga untuk anak-anak yang gemar puisi misalnya gitu, ya kita siapkan juga ada pengajar-pengajar yang memang berkompeten di bidang puisi. Dan untuk pemain musik juga kita punya di kami gitu ya, di TBM kami itu ada alat musik tradisional, alat musik angklung. Mereka yang ingin belajar bermain angklung itu masuk ke sana bisa. Ya dengan cara demikian mereka juga diharapkan bisa apa namanya, mengurangi penggunaan gadget ya, terutama untuk buka siaran film-film di YouTube yang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrolnya begitu. Dan juga di bidang olahraganya juga seperti itu, mereka yang punya kegiatan hobi olahraga, ya kita siapkan sarananya, entah itu bulu tangkis, entah itu tenis meja, entah itu catur dan lain sebagainya. Alhamdulillah di kami TBM itu ada, kami sediakan. Untuk apa? Agar mereka anak-anak itu tidak melulu tidak melulu tiap saat, setiap detik handphone melulu yang dipakai begitu. Ada hal-hal yang lebih bermanfaat begitu. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bapak Nur Satrio sudah berbagi bersama dengan kami di Voice of Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Baik mendengar, demikian perbincangan saya dengan Nur Satrio, seorang pengelola Taman Bacaan Masyarakat Pustaka Jana. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.